nama saya Nasonada Permana dengan NPM 0211240086. Saya dari Universitas Pakuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak presentasi saya pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan sesuatu yang sangat dekat dengan kegiatan kita sehari-hari, yaitu perkembangan media sosial. Saya akan membawakannya dengan alur masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya mau tanya sedikit. Coba deh kita bayangin, kalau misalkan Instagram sama TikTok tidak pernah diciptakan, kira-kira hidup kita akan seperti apa ya? Nah, dari rasa penasaran itu, kita mulai masuk dari pembahasannya. Bisa dilihat di sini ada perkembangan media sosial masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu di media sosial tuh apa sih? Coba deh kita mundur ke sekitar tahun 2000-an. Pada masa itu, media sosial tuh belum seramai sekarang. Kita tuh cuma mengenal platform seperti MySpace dan Yahoo Messenger. Fungsinya pun masih sangat sederhana, teman-teman. Hanya untuk chattingan, bertukar teks, dan berkenalan dengan orang baru. Terus juga belum ada istilah kayak viral, terus belum ada influencer, apalagi kayak konten pendek seperti yang sekarang memenuhi layak kita. Internet saat itu juga lambat, jadi kebanyakan orang hanya bisa mengakses media sosial dari warnet atau komputer di rumah. Nah, di sini kita akan lanjut membahas tentang masa kini di media sosial. Sekarang keadaan tuh sudah berubah jadi 180 derajat. Kita tuh sekarang memasuki era Instagram, terus juga TikTok, YouTube, Facebook, dan Twitter. Media sosial bukan lagi hanya untuk komunikasi, tetapi sudah menjadi sarana ekspresi, terus tempat promosi, ruang belajar, bahkan sumber penghasilan. Konten visual mendominasi seperti foto estetik, video pendek, live streaming, hingga siaran langsung jualan produk. Nah, di media sosial itu sekarang kan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dampak positif media sosial. Ada akses informasi lebih cepat dan mudah. Itu ada berita dan informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Terus juga ada masyarakat lebih cepat mendapatkan update peristiwa penting gitu. Terus yang selanjutnya ada peluang kerja baru. Media sosial itu membuka banyak profesi baru gitu, seperti kayak content creator, influencer, editor video, dan digital marketing. Semua ini tuh membantu anak muda mendapatkan penghasilan dari kreativitas. Terus yang selanjutnya lagi ada mendukung bisnis dan UMKM. Yang pertama itu ada media sosial, tempat promosi yang efektif. Terus juga ada produk dapat dikenal lebih cepat tanpa biaya besar gitu loh. Terus yang selanjutnya lagi ada UMKM bisa menjangkau pasar nasional bahkan internasional. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang dampak negatif media sosial. Apa aja sih? Yang pertama itu ada penyebaran hoaks dan misinformasi. Itu ada kayak informasi tidak benar, sangat cepat tersebar. Terus juga ada banyak orang tertipu karena tidak memeriksa fakta gitu loh. Terus yang kedua itu ada ketergantungan dan kecanduan nih. Ada notifikasi dan scrolling tanpa henti membuat orang sulit lepas dari ponsel gitu. Terus juga ada waktu produktif yang berkurang. Nah, yang ketiga ini ada apa teman-teman? Ada FOMO. Kebanyakan orang tuh melihat orang-orang yang lain tuh yang sempurna, terus membuat sebagian orang tuh merasa tertinggal gitu loh. Terus selanjutnya tuh ada menurunkan rasa percaya diri kita. Nah, dari dampak positif dan negatifnya, di sini juga media sosial masa kini membawa tantangan seperti informasi yang menyebar terlalu cepat, terus juga ada hoax, dan rasa FOMO yang membuat banyak orang selalu merasa kurang. Nah, selanjutnya ada masa depan di media sosial. Bagaimana sih dengan masa depan? Perkembangan teknologi menunjukkan bahwa media sosial akan semakin impresif dan semakin mencampurkan dunia nyata dengan dunia digital. Nah, selanjutnya ada tren yang sedang menuju ke media sosial di masa depan. Yang pertama itu ada metaverse, di mana kita bisa bekerja, belajar, dan berinteraksi memakai avatar. Yang kedua ada AI yang membuat konten semakin personal. Yang ketiga itu ada augmented reality, sehingga filter dan visual 3D itu akan terlihat lebih realistis.
Selain itu, identitas digital mungkin nantinya akan lebih penting daripada identitas fisik. Kreator konten akan semakin banyak, sementara penonton pasif semakin dikit, dan bisnis bisa jadi suatu hari berubah total ke platform digital tanpa foto fisik sama sekali. Nah, kesimpulannya adalah media sosial membawa banyak manfaat tetapi juga banyak resiko. Oleh karena itu, pengguna harus bijak, kritis, dan seimbang agar dampak positifnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Perubahan tidak bisa dihentikan. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi dan memanfaatkannya untuk hal yang bermanfaat. Media sosial itu seperti mantan. Kalau nggak hati-hati bisa bikin baper. Bedanya kalau yang ini tuh bisa kita mute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.